Allah memberi isyarat yang paling benci ke kita itu Yahudi. Wala tajidannahum asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahud. Orang yang paling benci kepada orang-orang beriman kata Allah al-yahud, yaitu orang-orang Yahudi. Dulu kita cuma bilang boikot. MUI mengeluarkan fatwa haram. Maka kalau MUI mengeluarkan fatwa yang kita yakin perwakilan daripada beberapa ulama di Indonesia atau banyaknya ulama di Indonesia, maka bagi kita selayaknya menerima fatwa ini. Kalau begitu, jangan makan lagi sementara, Pak. Sementara jangan lagi beli KFC, McDonald, walaupun franchise, walaupun yang punya di Lok Semawe ada orang Aceh mungkin, tapi dia belinya franchise, tetap ada storan ke sana, Pak. Storan itulah yang digunakan untuk membiayai perjuangan orang-orang Yahudi untuk menghancurkan saudara kita kaum muslimin Palestin. Dan itu diakui, Pak. Yang bukan haba bohong, diakui. Memang berapa persen mereka? Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan Aisyah, dan semoga kehadiran kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah maghrib yang Allah muliakan, kita masih membahas tentang adabu at-tariq, adab ketika kita berada di jalanan, atau bagi kita yang suka berkumpul-kumpul di samping-samping jalan, duduk-duduk di perempatan jalan. Nah, kita sudah bahas beberapa adab, di antaranya yaitu bagi yang suka duduk di samping jalan, hendaknya dia melakukan ghaddul basar. Tahanlah, tundukkanlah pandangan. Artinya jangan sampai mata kita dalam keadaan bermaksiat. Jadi siapapun yang lewat, terutama yang menimbulkan fitnah, maka kita menikmatinya. Kalau ada perempuan lewat, kita memandang dengan syahwat, maka kita telah jatuh ke dalam dosa. Kemudian juga kita sudah bahas yaitu kaful azan, yaitu jauhkanlah atau tahanlah keburukan kita. Jangan ganggu orang yang berlalu lalang di jalan, baik dengan lisan maupun amalan. Kita sudah jelaskan, jangan ganggu dan jangan goda, jangan mengejek, jangan mengupat orang-orang yang melewati tempat kita duduk tadi. Atau jangan lakukan amalan-amalan yang mengganggu orang-orang yang menggunakan jalan. Dan di antaranya adalah kita membuang sampah samping-samping jalan, yang membuat orang terganggu, baunya mengganggu. Bahkan sampai urusan parkir, sampai urusan parkir
janganlah sampai mengganggu orang. Gara-gara kita bertumpuk samping jalan, sehingga pengguna jalan tidak bisa menggunakan jalan dengan sempurna. Nah, ini dilarang. Maka parkir sembarangan itu sebenarnya termasuk urusan agama, karena dia termasuk mengganggu orang pengguna jalan. Jadi Rasulullah yang mengatakannya, kalau duduk samping jalan, kalau memang itu harus dilakukan, tidak bisa ditinggalkan, lakukan, jagalah, jangan sampai keburukan kita berikan kepada orang lain. Jadi apapun yang mengganggu pengguna jalan, itu hukumnya haram. Bahkan kalau kita melakukan walimah lalu menggunakan jalan, badan jalan sebagai tempat pesta, sedangkan di saat itu ada alternatif, ada tempat lain yang bisa kita gunakan, tapi sengaja kita halang jalan untuk digunakan untuk pesta atau walimah, maka sebenarnya itu pun haram, kecuali ada jalan keluar. Ya, maksudnya kalau kita tinggal di satu komplek, banyak jalan yang orang tidak terhalang dengan tenda yang kita pasang. Nah, itu baru boleh. Tapi kalau buat walimah sampai orang tidak bisa memasuki rumahnya, atau orang terhalang sama sekali tidak ada jalan lain, itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Ya. Jadi jangan sampai melakukan satu amal tapi mengganggu orang. Baik, itu yang kita bahas di pertemuan kita sebelumnya. Berikutnya masih dalam satu hadis. Jadi Nabi mengatakan kepada sahabat, kalau duduk di samping jalan wajib tahan pandangan, tahan diri, jangan ganggu orang. Lalu adab berikutnya adalah, kata Rasulullah, waraddus salam. Boleh duduk samping jalan, tetapi harus siap menjawab semua salam. Ya, harus siap menjawab semua salam yang diberikan oleh orang yang melewati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, khamsun tajibu lil muslim ala akhihi, ada 5 perkara yang wajib dilakukan oleh seorang muslim kepada saudaranya yang muslim. Apa dia? Yang pertama, raddus salam, wajib menjawab salam. Wa tasmitul atis, yaitu mendoakan orang yang bersin. Wa ijabatud da'wah, memenuhi undangan. Yang dimaksud di sini undangan pernikahan. Kalau diundang wajib hadir kecuali ada uzur. Wa iyadatul marid, lalu kemudian mengunjungi saudaranya yang muslim yang sakit. Wa tiba'ul janaiz, juga wajib mengurusi jenazah saudaranya yang muslim. Jadi menjawab salam ini wajib. Memberikan salam sunnah. Ya, memberikan salam sunnah. Tapi kalau sudah diberikan salam dan terdengar, maka kalau kita bersendirian, maka dia menjadi kewajiban bagi kita untuk menjawab salam. Tapi kalau kita duduknya berkelompok, salah satu yang menjawab, maka itu sudah menjadi penggugur bagi yang lain. Ya, jadi masuk dalam kategori fardu kifayah. Kalau tidak ada seorang pun yang jawab salam ketika duduk di samping jalan, itu semua orang yang duduk di situ dalam majlis itu semuanya jatuh ke dalam dosa. Makanya kalau duduk samping jalan itu harus siap dengan itu. Nanti sebentar-bentar orang lewat, assalamualaikum, assalamualaikum. Kadang-kadang ada orang yang duduk, Pak, tidak siap. Itu resikonya. Mungkin dia jawab salam sekali, 2 kali, sampai ke 10 kalinya dia mengatakan, hai aku jawab boleh, ada. Lalu dia tidak jawab lagi salam. Orang yang ke-11 dia tidak jawab lagi. Di situ berarti dia beresiko.
dia jatuh ke dalam dosa. Oh, tidak mau begitu, duduk di rumah. Duduk di rumah tidak wajib jawab salam. Oh, ada yang ustaz di televisi ceramah lalu memberi salam dari televisi. Kalau bukan siarannya live, bukan siaran langsung, tidak wajib jawab. Semua yang bentuk rekaman tidak menjadi sebuah kewajiban. Azan rekaman tidak perlu dijawab pun tak apa-apa. Azan rekaman diputar di radio, tapi kaset itu tidak apa-apa, tidak dijawab. Tapi azan yang langsung makruh kalau orang tak menjawabnya. Begitu juga dengan salam. Kalau salamnya di siaran TV langsung, bukan rekaman, maka wajib jawab. Oh, tidak jawab, mungkin ada orang lain di rumah yang lain yang jawab. Di situ kita berada di posisi aman, karena dia fardu kifayah. Tapi kalau seandainya di samping jalan diberi salam, tadi sudah 9 kali kita jawab, lalu kita tak mau jawab lagi, di situ jatuh ke dosa. Maka pilihan terbaik, jangan banyak-banyak duduk di samping jalan. Kadang-kadang jangankan samping jalan, Pak, di kedai kopi dah dua. Itu kalau ada orang yang mengenal kita, kan sebentar-sebentar begitu masuk orang, Assalamualaikum. Kita baru mau makan mie, baru sendok kita mau angkat lagi ke mulut, Assalamualaikum. Orang lain sudah selesai makan, kita tak selesai makan. Nanti ada yang model datang mendekat salam, ada yang datang mendekat salam. Ustaz dengar salam, Assalamualaikum, salam lagi. Makanya ustaznya dah habis makan. Gaduh jauh saja, gaduh ke. Walaupun itu perbuatan baik, tapi itu resiko. Kalau sudah berada di kawanan umum itu resiko dan harus wajib jawab salam. Makanya ini yang kadang-kadang diremehkan orang. Orang pikir boleh begitu saja tidak jawab salam orang. Haram tidak jawab salam. Dan ini bahagian dari yang sangat digemarkan oleh Nabi SAW. Bahkan menjadi tanda-tanda akhir zaman, menjelang kiamat, orang sudah tidak lagi memberi salam. Ibnu Mas'ud menyatakan dalam salah satu hadis bahawa Rasulullah SAW mengatakan nanti di akhir zaman ada orang yang hanya memberi salam kepada yang dikenalnya saja. Padahal Rasulullah mengatakan berilah salam kepada yang engkau kenal, waman lam ta'rif, dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Nanti di akhir zaman, kata Ibnu Mas'ud dalam hadis itu, orang hanya memberi salam kepada yang dikenalnya saja. Dulu di zaman Nabi, Pak, salam itu terucap kepada semua mukmin. Di mana saja jumpa, di mana saja kenal, tidak kenal. Artinya tidak kenal dia yakin itu mukmin. Tentu komunitasnya, kalau ini sudah kampung mukmin dia masuk salam. Orang pun tidak kenal tetap salam. Itu dulu. Sekarang orang satu masjid saja datang ke masjid, kalau ketemu sama orang yang kenal, Assalamualaikum. Kalau ketemu sama anda orang yang tidak kenal, ini masuk masjid saja, Pak. Ketemu sama orang tidak kenal, itu dilewatinya, Pak. Dilewatinya. Tidak ada lagi salam. Ini tanda-tanda akhir zaman. Bahkan ada yang lebih parah lagi ketika kita memberi salam. Ketika kita memberi salam, dia tidak kenal kita, bukan dijawabnya salam, ditanyanya, Pak Maturi roh, kita kenal di mana ya? Itu pertanyaannya, bukan jawabnya salam. Kita kenal di mana ya? Nah, ini sudah mulai masuk. Makanya kita ini hampir berpindah dunia. Kita hampir berpindah fase dari dunia ke fase berikutnya. Persiapkanlah diri menuju kiamat. Tanda-tanda perang Yahudi dan Muslimin semakin dekat dengan perang besar-besaran. Karena Nabi mengatakan tidak akan terjadi kiamat kecuali terjadi malhamatul kubra, perang besar-besaran, pembantaian besar-besaran antara Yahudi dan Muslim. Dan itu terjadinya di tanah Syam, di tanah Syam, Syria, Lebanon, Palestina. Kalau kita pikir kadang-kadang kalau kita urut
Ada saja skenario Allah yang membuat itu terwujud. Kadang-kadang kita pikir kenapa Hamas menyerang, ternyata kemudian terjadi penyerangan balik, lalu kemudian macam-macam. Itu semua skenario Allah untuk membuat terjadinya perkara yang lebih besar, yaitu tanda akhir zaman. Jadi ini hal yang perlu kita waspadai di saat salam sudah menjadi asing di antara sesama mukmin. Sebenarnya tidak ada masalah, jumpa tidak kenal, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Inilah khasnya seorang mukmin. Kita gara-gara tidak ada lagi salam sehingga kita tidak saling mencintai, karena sudah tidak lagi turunnya keberkahan pada hati. Karena salam itu bahagian daripada untuk menyebarkan cinta di antara sesama mukmin, dan itu doa. Jadi kesimpulannya, kalau duduk di samping jalan wajib menjawab salam. Berikutnya masih dalam satu hadis, lalu Nabi menyambung, kalau harus duduk samping jalan maka adab berikutnya adalah wujubul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Wajib melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi wajib amar ma'ruf nahi munkar di jalan ini itu pada semua perkara yang kita lihat maksiat. Kalau seandainya seseorang duduk di samping jalan, lalu kemudian menemukan orang yang melewati tempat majelisnya duduk melakukan kemungkaran, maka wajib dia cegah. Wajib. Contohnya sederhana, kalau ada orang yang berpakaian ketat bagi perempuan atau bercelana pendek bagi laki-laki, kita sedang duduk samping jalan, lewat ulun pakai luar pana di atas lutut, itu perbuatan mungkar dan itu dosa besar, haram, membuka aurat. Berani tidak kita stop orangnya, kita bilang, "Dek, ini haram." Begitu tukar baju dulu baru boleh lewat dari sini. Berani tidak? Kalau tidak berani, Pak, jangan duduk samping jalan. Ini Nabi yang bilang langsung, wajib melakukan amar ma'ruf nahi munkar kalau sudah mulai duduk-duduk di samping jalan. Jino, jangankan orang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dia sendiri pun terjebak dalam kemungkaran. Inilah bahayanya kalau kita tidak mampu untuk mencegah maksiat, tapi kita berada di golongan maksiat itu, berada di antara orang-orang yang bermaksiat, lalu kita tidak mencegahnya, maka ini beresiko Allah akan timpakan kita dosa karena kita membiarkan maksiat. Orang-orang Yahudi, Pak, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di antara salah satu keburukan mereka adalah mereka hanya melakukan amar ma'ruf tapi tidak melakukan nahi munkar. Kata Allah Subhanahu wa taala, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. Orang-orang Bani Israel itu yang pintar cuma amar ma'ruf tapi tidak mau melakukan nahi munkar. Kita hari ini sudah kembali ke zaman itu. Kita sudah kembali ke zaman itu. Coba lihat Pak hari ini, Masya Allah, penceramah banyak, ustaz banyak, tengku banyak, yang disebut-sebut apa? Menyuruh kebaikan. Marilah bersedekah, marilah jaga salat, marilah ini, marilah itu, macam-macam kebaikan yang dia suruh. Mari jaga hubungan silaturahim, macam-macam. Tapi yang jarang apa? Nahi munkar. Itu ada yang tidak berani bilang, tidak berani bilang tentang riba, tidak berani bilang tentang zina, tidak berani bilang tentang pemimpin zalim, tidak berani bilang bahwa pengkhianat di dalam kantor hukumnya dosa, tidak berani bilang bahwa kalau urus SIM lalu ambil uang rokok hukumnya haram. Hari juga. Kenapa? Ya banyak kepentingan. Mungkin dia sendiri pun melakukan itu. Yang kedua, mungkin dia
menjaga perasaan pemimpin, yang mungkin telah membuat dia bisa umrah. Masih ke umrah di baju. Orang Yahudi itu cuma amar ma'ruf, kata Allah. Di Bani Israel dulu itu mereka, masa dulu mereka saleh, tapi cuma berani amar ma'ruf, tidak berani nahi mungkar. Akibatnya apa? Merajalelalah kemungkaran. Jadi di saat itulah Allah timpakan azab. Nah, ini penyakit ini hari ini sudah kembali, Pak. Kalau cuma nasihat yang baik-baik, orang banyak bisa melakukannya. Tapi coba cegah kemungkaran. Kenapa tidak banyak orang melakukannya? Resiko, Pak. Resiko. Kalau kita mengatakan sesuatu yang mencegah kemungkaran di kota, mungkin kita akan menyinggung para pejabat, menyinggung orang-orang yang diberi kuasa. Hari ini kita berada di masjid ini diberikan izin bicara, mungkin besok sudah tidak ada lagi. Langsung ditelepon tu sama salah seorang pejabatnya, ustaznya nak pakai masjidnya. Itu dia tidak betul itu bicaranya. Apa dia singgung-singgung kami selalu. Sudah mulai, Pak. Makanya hari ini yang dicegah, yang dipenjara, yang ditangkap adalah orang-orang yang menggandeng antara amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau cuma amar ma'ruf saja banyak, Pak. Bahkan ada yang model bukan hanya amar ma'ruf, judul ceramahnya masalah penjilatan. Jadi kerjanya cuma jilat-jilat saja, jilat-jilat. Apalagi diundang di tempat-tempat yang dia harus penjilat. Kalau tidak berbahaya bagi dia. Akebut lih kenau lih aman sampai mati dia bisa jadi penceramah, diundang sana, diundang sini. Tapi yang mencegah kemungkaran, sekali datang tidak diundang lagi. Itu paling aman. Nanti ada yang sekali datang besoknya langsung hilang. Tak tahu mana. Begitu, makanya kita ini kalau sudah sampai pada urusan amar ma'ruf nahi mungkar, itu wajib kapanpun, dimanapun, kecuali kita tidak nampak. Makanya ini yang Nabi katakan, resiko berada di samping-samping jalan. Nah, najuk pegah, menyohana najuk pegah, itu jangan duduk samping jalan banyak-banyak. Berani bilang sama laki-laki yang pakai celana pendek, Pak. Kita sedang kumpul samping jalan minum kopi, lewat laki-laki pakai celana pendek. Berani kita bilang, Pak, hai, kena udang deh. Ini haram. Kemungkinan tidak berani kita, Pak. Karena hari ini dunia, itu siapa yang berkuasa, dia yang seakan-akan memegang kebenaran. Nanti kalau dia sahut, memang apa urusanmu? Celana-celanaku, paha-pahaku, bulu-buluku. Boleh paha maksudnya. Apa urusanmu? Oh, kalau aku masuk neraka, bahlung yang dalam neraka, apa urusankah? Terdiam kita, Pak. Itu orang pacaran banyak sekali lewat di samping-samping kita kalau duduk samping jalan. Berani kita hadang? Tidak berani. Kalau tidak berani, jangan banyak kita berurusan samping jalan. Kecuali kita kalau di rumah, lalu temukan kemungkaran di depan rumah, di dalam rumah, wajib di saat itu. Tapi tidak banyak biasanya. Urusannya cuma dengan keluarga. Tapi kalau sudah di luar, itu berurusan. Jadi inilah kata Nabi, boleh duduk samping jalan, tetapi wajib tundukkan pandangan, jangan berikan keburukan pada orang, lalu kemudian wajib jawab salam, lalu lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebenarnya amar ma'ruf nahi mungkar ini, Pak, ini termasuk salah satu yang bisa menunda azab. Kalau kita semua berani melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ini termasuk salah satu yang bisa membuat tertundanya azab atau dibatalkan azab. Kalau ini sudah tidak ada, tunggulah azab demi azab silih berganti. Habis yang modelnya cuaca, jatuh ke azab berbentuk politik. Itu di dalam politik itu Allah kadang-kadang bisa memberi azab. Akibat apa? Kita hidup sudah tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Salah satunya azab apa? Diberikan pemimpin yang zalim, yang akan menzalimi dirimu sendiri. Begitu kata Allah,
wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha. Kalau engkau sudah tidak lagi beramar ma'ruf nahi munkar, salah satu azabnya kubiarkan atau kuberikan kesempatan pada orang zalim untuk menjadi pemimpinmu lalu menzalimi dirimu sendiri. Kita yang pilih, kita yang kena. Setelah kita pilih, lalu dinaikkan harga barang. Setelah kita pilih, minyak naik. Setelah kita pilih, ekonomi kita hancur. Agama dilecehkan. Itu kita yang pilih. Kenapa terjadi? Skenario Allah. Akibat apa? Maksiat kita sendiri. Apa maksiatnya? Kita tidak lagi melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, maka bahaya sekali kalau sudah mulut ini terdiam. Apalagi kalau yang terdiam itu orang-orang berilmu, Pak. Atau kalau kita sebut ulama. Ulama itu tidak boleh diam dalam urusan amar ma'ruf nahi munkar, tidak boleh diam. Alhamdulillah hari ini MUI pusat itu mengeluarkan fatwa. Ya, fatwanya sudah dikeluarkan haram mengkonsumsi produk-produk Israel. Sudah dikeluarkan. Sudah berapa hari dikeluarkan? Sudah 3 hari. Ya, sudah dikeluarkan haram mengkonsumsi produk-produk Israel. Itu keharam. Ya, walaupun fatwa dalam usul fiqh boleh ditolak, boleh diterima, tapi dalam masalah ini kita sedang berhadapan dengan musuh kita. Allah memberi isyarat yang paling benci ke kita itu Yahudi. Wala tajidannahum asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahud. Orang yang paling benci kepada orang-orang beriman kata Allah al-yahud, yaitu orang-orang Yahudi. Dulu kita cuma bilang boikot. MUI mengeluarkan fatwa. Haram. Maka kalau MUI mengeluarkan fatwa yang kita yakin perwakilan daripada beberapa ulama di Indonesia atau banyaknya ulama di Indonesia, maka bagi kita selayaknya menerima fatwa ini. Kalau begitu, jangan makan lagi sementara, Pak. Sementara jangan lagi beli KFC, McDonald, walaupun franchise, walaupun yang punya di Lok Semawi ada orang Aceh mungkin, tapi dia belinya franchise, tetap ada setoran ke sana, Pak. Setoran itulah yang digunakan untuk membiayai perjuangan orang-orang Yahudi untuk menghancurkan saudara kita kaum muslimin Palestin. Dan itu diakui, yang bukan haba bohong, diakui. Memang berapa persen mereka ya. Digetahnya Aceh pegah sekarang di Mekah. Palestin sudah 36 hari dengan hari ini dibantai habis-habisan. Tadi malam beritanya baru saja dihancurkan rumah sakit yang lain. Korban bergelimpangan, anak-anak meninggal, terluka begitu saja. Di Aceh pegah serambi Mekah, KFC mentang penuh, McDonald mentang penuh, Coca-Cola tidak ditinggalkan. Apa yang kita gembar-gemborkan selama ini hebat tak agama dan yang menyokal genyan. Dengan sesama mukmin pun kita kadang-kadang tidak peduli. Makanya ini termasuk bahagian yang perlu kita ketahui bahwa kalau amar ma'ruf ditegakkan oleh para ulama, nahi mungkar, maka kita selayaknya mengikutinya. Selayaknya mengikuti. Maka ikutilah pemboikotan. Jangan bilang bahwa alah menyampih, itu pih, itu pun. Niat Pepsodent itu punya Unilever. Kemudian macam-macam tu banyak sekali. Lihat saja di internet cukup banyak produk Yahudi yang diimpor di Indonesia. Lalu kita mengatakan bahawa alah itu pun nanti kan kalau kita boikot ini nanti yang berefekkan ke orang kita juga. Kita nak mikir, Pak, setiap kali pembelian itu bahwa kita memberikan saham untuk mereka menghancurkan mukmin, nak mikir. Dan ada orang yang mengatakan alah boikot itu tak ada manfaatnya. Tak ada manfaatnya. Padahal dulu waktu setelah perang Khandaq, ternyata orang-orang Yahudi di Khaybar, di daerah Khaybar, orang-orang Yahudi dulu pernah membuat perjanjian dengan Nabi. Ini Khaybar ni sekitar berapa ratus kilo dari Madinah. Mereka pernah membuat perjanjian dengan Nabi ketika Nabi menguasai Madinah, bahawa mereka tidak saling mengganggu. Yahudi tidak ganggu muslimin dan muslimin tidak diganggu Yahudi di Khaybar.
maka enggak diganggu oleh Nabi perjanjian itu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata mereka berkhianat. Mereka membantu kafir Quraisy untuk menyerang Nabi di waktu perang Khandaq. Jadi rupanya mereka mengirimkan bantuan kepada kafir Quraisy untuk menyerang Nabi ketika perang Khandaq. Apa yang terjadi berikutnya? Selesai perang Khandaq dimenangkan oleh kaum muslimin, maka Nabi memerintahkan kepung Khaybar. Dikepunglah Khaybar karena mereka mengkhianati perjanjian. Dikepung, jadi maksud dikepung supaya mereka menyerah sendiri. Satu kampung dikepung sama pasukan muslimin. Dan Khaybar itu tanah yang subur, kurma Masya Allah hidup sekeliling itu luar biasa. Dikepung sudah sebulan, ternyata tidak berefek. Sudah sebulan dikepung, tidak berefek ke penduduk Yahudi di Khaybar. Mereka tidak keluar dari kampungnya, tapi aman. Ternyata apa masalahnya? Makanan cukup, pohon-pohonan, kurma segala macam jadi makanan mereka. Air cukup, sebulan dikepung tidak pengaruh. Akibatnya Nabi melakukan strategi baru. Kata Nabi, potong semua kurma-kurma, ditebang, suruh tebang semua kurma. Jadi waktu dikepung itu ditebanglah semua kurma. Habis ditebang kurma, baru mereka menyerah. Kenapa? Ekonominya langsung lemah. Jadi dari dulu Nabi sudah melakukan boikot itu. Makanannya yang dicegah untuk sampai ke situ. Baru Nabi berhasil menguasai mereka. Ini urangnya mentang dia pegah bawahan apa pualah punyan. Coba seluruh negara-negara Islam Pak tidak mengkonsumsi semua punya Yahudi. InsyaAllah Pak dalam hitungan beberapa bulan itu tidak ada yang bantu mereka lagi itu. Cuma orang hari ini ada yang berjiwa munafik, yang penting perut dry mono. Yang penting perut sendiri dapat, masalah kaum mukmin kita dia bantai habis-habisan itu tidak peduli. Nah disitulah kemunafikan terjadi. Jadi penting sekali duduk di samping jalan. Bukan penting duduk samping jalannya, penting sekali melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kalau seandainya kita duduk-duduk di samping jalan. Kalau tidak sanggup, jangan banyak-banyak duduk samping jalan. Baik, saya berhenti dulu di sini.